Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatona. Di sini saya akan memberikan materi tentang keseimbangan dan struktur pasar. Di antaranya di sini saya lihat bagannya daripada keseimbangan dan struktur pasar, di antaranya permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, dan jenis pasar berdasarkan struktur. Yang pertama kita ingin membahas adalah permintaan, yaitu permintaan barang dan jasa. Di mana pengertian daripada permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Pengertian permintaan tersendiri sama saja yang dikatakan tadi adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta oleh konsumen pada suatu harga dan waktu tertentu. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang substitusi atau pengganti. Yang ketiga, harga barang komplementer atau pelengkap. Yang keempat, pendapatan. Yang kelima, selera konsumen. Keenam, intensitas kebutuhan konsumen. Ketujuh, perkiraan harga di masa depan. Dan jumlah penduduk. Kita selanjutnya adalah jenis-jenis daripada permintaan. Jenis-jenis daripada permintaan ada dua. Permintaan menurut daya beli dan permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Untuk permintaan menurut daya beli terdiri dari permintaan efektif, yang kedua permintaan potensial, selanjutnya permintaan absolut. Sedangkan permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya yang terdiri daripada permintaan individu dan permintaan kolektif. Jadi bunyi hukum permintaan, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Hukum permintaan di sini semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang bersedia diminta. Sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Oke, contoh daripada di sini adalah permintaan. Di sini ada harga dan jumlah. Harga kue per buahnya di sini dihargai 1.000, di mana jumlah kue yang diinginkan 0. Nah, dengan harga kue 600, maka jumlah kue yang diinginkan menjadi 4. Begitu juga harga kue per buahnya 200, maka jumlah kue yang diinginkan 8. Dan harga kue per buahnya 0, maka jumlah kue yang diinginkan menjadi 10. Ini contoh daripada kurva permintaan atas lapis likit di sini ya. Kita lihat bahwa kurva menunjukkan permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi menyatakan semakin harganya meningkat, maka penawaran yang diminta semakin sedikit. Kalau harganya rendah, di sini kita lihat, maka kuantitasnya semakin banyak. Ya, selanjutnya kita adalah penawaran. Penawaran, bunyi dari penawaran itu sendiri, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi daripada penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang pengganti.
Yang ketiga, biaya produksi. Keempat, kemajuan teknologi. Kelima, pajak. Dan keenam, perkiraan harga di masa depan. Oke, jenis-jenis dari penawaran ada dua, yaitu penawaran perorangan atau individu. Yang kedua, penawaran pasar atau market. Jadi, bunyi hukum dari penawaran, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Ini adalah kurva dan gambar daripada kurva penawaran. Lihat daripada harga roti dan jumlah penawarannya. Kita lihat dari 500, jumlah yang ditawarkan 0 sampai dengan 3000, harga 3000, maka jumlah yang ditawarkan 10. Jadi kalau kita lihat kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi semakin harganya dia naik, maka yang ditawarkan juga bertambah. Selanjutnya kita adalah membahas di sini fungsi permintaan. Tapi sebelum mengatakan fungsi permintaan, maka kita harus tahu dahulu apa sih fungsi permintaan itu? Fungsi permintaan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta. Fungsi permintaan ini dari sudut pandang pembeli atau konsumen. Rumus fungsi permintaan digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Pada dasarnya, fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu jika harga naik, maka permintaan akan turun. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Nah, di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan. Yang pertama, pendapatan konsumen yang menjadi target market pasar. Yang kedua, ketersediaan dan harga produk pengganti atau pelengkap. Yang ketiga, prediksi harga di masa depan. Fungsi daripada permintaan, rumusnya P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Di mana P itu adalah harga per unitnya, harga barang per unit. Dan Q menyatakan jumlah barang yang diminta. Sedangkan A angka konstan, B kemiringan slope atau gradien. Rumus untuk mencari fungsi yang pertama kita menggunakan di sini adalah rumus matematisnya ya. P dikurangin P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Di mana P itu menyatakan harga, Q itu menyatakan kuantitas, P1 menyatakan harga diketahui pertama atau harga sebelumnya, dan P2 harga yang diketahui dua atau harga yang terjadi atau sekarang. Sedangkan Q1 di sini permintaan yang diketahui pertama atau permintaan sebelumnya. Q2 di sini permintaan yang diketahui dua atau di sini kuantitas atau permintaan yang terjadi sekarang. Oke, sebagai contoh ya. Jika harga barang Rp120 per unit, maka jumlah barang yang diminta 40 unit. Dan jika harga barang 80 per unit, maka jumlah barang yang diminta bertambah menjadi 60. Di sini tentukan persamaan fungsi permintaan. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengetahui dahulu P1, P2, Q1, dan Q2. Maka kita masukkan rumusnya, yaitu P dikurangi P1 dibagi dengan P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi dengan Q2 dikurangi Q1. Di mana dari rumus tersebut kita masukkan, yaitu P dikurangi 120 dibagi 80 dikurangi 120.
sama dengan contoh di sini jika harga barang Rp120 per unit, maka jumlah barang yang diminta 40. Dan jika harga barang 80 per unit, maka jumlah barang yang diminta bertambah menjadi 60. Di sini tentukan persamaan fungsi permintaan. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengetahui P1, P2, Q1, dan Q2. Setelah itu kita masukkan rumusnya. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Maka kita masukkan angkanya. P dikurangi 120 P1 dibagi dengan 80 Q2 dikurangi 120 yang ada di P2 P1 sama dengan Q dikurangi 40 dari Q1, 60 dari Q2 dikurangi Q1 yaitu 40. Maka kita masukkan. Jadi P dikurangi 120 dibagi 40. 40 ini dari mana? 40 ini min 40, 80 dikurangi 120. Dan 20 dari mana? 60 dikurangi 40. Setelah itu kita lakukan perkalian silang. Yaitu perkalian silang sini P dikali 20 jadi 20P. Terus min 120 dikali 20 menjadi 200 menjadi 2400 sama dengan kita lakukan lagi perkalian silang yaitu di sini min 40 dikali Q. Jadi min 40 Q. Min 40 dikali min 40 karena min dengan min jadilah plus jadi 1600. Setelah itu kita keluarkan karena kita ingin mencari P-nya. Maka P kita keluarkan yaitu 20P sama dengan min 40Q ditambah 2400. Kenapa plus? Karena kita pindah maka dari min menjadi plus. Ditambah kita kenapa harus tetap tambah? Karena tidak berpindah. Di sini plus 1600. Maka 20P sama dengan min 40Q ditambah 4000. 4000 didapatkan dari 2400 ditambah 1600. P sama dengan ya. Kita keluarkan 20 ini jadi di sini adalah 40 di 40Q dibagi 20 ditambah 4000 dibagi 20. Ketemulah P ini min 2Q ditambah 200. Sehingga fungsi permintaan terjadi P sama dengan min 2Q ditambah 200. Nah, dalam suatu pasar fungsi permintaan adalah tadi QD sama dengan 40 min 2P. Nah, yang ditanyakan di sini, berapa banyak jumlah permintaan ketika harga 10? Nah, baru kita diketahui di sini. QD sama dengan 40 min 2P. P sudah diketahui 10. Kita masukkan berarti yang ditanyakan Q-nya. Berarti QD sama dengan 40 dikurangi 2 P. Masukkan ya. Setelah itu QD sama dengan 40 dikurangi 2 dikali 10. 10 ini dari mana? Ini penggantinya P, masukkan. Ini P dimasukkan udah ketemu 10. QD sama dengan 40 dikurangi 20. Maka QD sama dengan 20. Maka pada saat harga P20 diperoleh jumlah permintaan yaitu 20. Kita lanjutkan yaitu materi fungsi penawaran. Fungsi penawaran suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Tadi kalau permintaan yang diminta.
pada konsumen kalau permintaan, tapi kalau penawaran yang ditawarkan oleh produsen, ya. Oke, untuk fungsi penawaran menggunakan di sini yang digunakan produsen untuk menganalisa berapa banyak barang yang diproduksi. Jadi, fungsi penawaran ini masih mengikuti hukum penawaran. Nah, di sini bunyinya, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Kita lanjutkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan operasional jasa. Kedua, tujuan perusahaan. Ketiga, prediksi harga. Keempat, kelangkaan di masa depan. Oke, di sini fungsi penawaran, bentuk daripada fungsi penawaran. Kalau permintaan dia tanda min, kalau penawaran tanda plus ya. P sama dengan A plus, ada tandanya plus, B, Q. Atau Q sama dengan A plus BP. Di mana P itu harga barang per unit, Q jumlah barang yang ditawarkan, A angka konstan, B kemiringan atau slope atau juga gradien. Kayak rumus fungsi sama ya dengan yang permintaan tadi. Penawaran juga seperti ini rumus fungsinya. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Penjelasannya juga tadi sama. Oke, kita lanjutkan contohnya. Contoh daripada fungsi penawaran. Oke, pada saat harga Rp60 per unit, maka jumlah penawaran 20 unit, dan jika harga naik 80 per unit, maka penawaran dia akan naik juga menjadi 30. Nah, di sini tentukan fungsi penawaran dan tambah lagi, gambarlah kurvanya. Jadi di sini kita masukkan rumus tadi yang ini ya. Nah, P dikurangi P1, P dibagi P2 dikurangi P1, Q dikurangi Q1, Q2 dikurangi Q1. Kita masukkan angkanya. P dikurangi 60. Ini adalah harga P1-nya. 80 dikurangi 60, 80 ini harga sekarang. Dikurangi 60 sama dengan Q dikurangi 20 penawaran sebelumnya atau yang penawaran pertama. Dibagi 30 penawaran kedua atau yang terjadi sekarang dikurangi Q1 yaitu 20. Setelah itu kita jumlahkan atau kurangkan. Jadi ketemulah P dikurangi 60 dibagi 20 sama dengan Q dikurangi 20 dibagi 10. Dari mana 10? Dari 30 dikurangi 20. Setelah itu kita gunakan kalikan silang dari sini. Nah, jadi 20 dikali Q jadi 20 Q. 20 dikali min 20 jadilah, karena di bawah di sini plus, di atas ini min, jadi min. Jadi min 400 sama dengan 10 dikali P yaitu 10P. Dikurang, kenapa dikurang? Di sini min 60 dikali 10. Berarti min 600. Maka ketemulah di sini 20 Q sama dengan 200 min 200 ditambah 10P. Maka Q-nya kita keluarkan. Ya, angkanya dibagikan. Jadi Q sama dengan min 10P ditambah 11P. Jadi ketemunya berapa di sini? Jadi fungsi penawaran adalah ini P-nya harus hilang ini ya, bukan min 10P, tetapi Q sama dengan min 10 ditambah setengah P.
Ini salah ketiknya ya, maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, lanjutkan di sini. Oke, lanjutkan adalah untuk membuat grafik fungsi penawaran. Caranya dengan menentukan titik potong terhadap sumbu P dan sumbu Q, yaitu yang memotong sumbu P jika Q sama dengan 0. Nah, ini Q kan ya. Q itu 0, berarti 0 sama dengan min 10 ditambah setengah P. Jadi kita keluarkan P-nya. Setengah P sama dengan 10. Maka P sama dengan 20 dapat dari mana? 10 dibagi dengan setengah. Maka titik potongnya terhadap sumbu P 0,20. Kita lihat lagi memotong sumbu Q. Jika P sama dengan 0, saya masukkan di sini Q sama dengan min 10 plus setengah buka kurung 0. 0 ini adalah P-nya. Kita gantikan 0. Jadilah ketemu Q sama dengan min 10 ditambah 0. Jadi ketemulah min 10. Jadi titik potong terhadap sumbu Q yaitu min 10,0. Oke, titik potong terhadap sumbu Q di sini diketahui. Lihat dari ini. Jadi titik potong terhadap sumbu Q sama min 10,0. Di mana kita lihat grafiknya. Di sini harga P, di sini kuantitas jumlah, maka kita lihat tadi min 10, di sini kita naikkan adalah 20 potong daripada harga tadi. Maka di sini Q sama dengan min 10 ditambah setengah P. Ini adalah kurva daripada titik potong terhadap sumbu Q. Kita masukkan di sini adalah melanjutkan daripada materi fungsi permintaan dan penawaran. Tapi paling penting untuk mengetahui di sini saat berbisnis. Tujuannya apa? Agar produsen tidak memproduksi barang yang terlalu banyak atau menentukan harga terlalu tinggi atau rendah. Dengan melihat kurva permintaan dan penawaran dengan rumus bisa membantu kita memperoleh keuntungan maksimal jika kita ingin menjual secara online dan mudah untuk atur stok dan ubah harga jual. Setelah kita membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran yaitu keseimbangan. Tetapi kita harus tahu dahulu keseimbangan harga. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan harga berarti harga terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Secara sederhana, harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi, tidak mungkin akan terjadi harga keseimbangan kalau tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga. Jadi, harga keseimbangan terjadi karena interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Maka keseimbangan bisa disebut di sini harga keseimbangan. Harga keseimbangan juga disebut dengan equilibrium price, sangat berpengaruh dengan hukum permintaan dan penawaran. Ini adalah contoh tabel daripada keseimbangan produk. Kita lihat di sini P harga, QD ini adalah permintaan, QS penawaran. Kita lihat dari harga ini sama, tapi kuantitasnya ada yang berbeda. Tetapi terbentuklah keseimbangan harga dilihat daripada di sini permintaan dengan penawaran jumlahnya yang sama di saat harga yang sama. Ditandain merah ini ya. Oke, kita lanjutkan di sini kurva perpotongannya. Harga keseimbangan. Di sini
ini adalah kalau yang biru ini kurva permintaan. Sedangkan yang hitam kurva penawaran. Ini titik potongnya ketemulah 3.000 ya. Bisa kita lanjutkan yaitu cara menghitung keseimbangan harga dengan pendekatan matematis yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD jumlah barang yang diminta, QS jumlah barang yang ditawarkan, PD harga barang yang diminta, PS harga barang yang ditawarkan. Contoh, misal ya, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 80 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 8P min 100. Maka jawabannya kita masukkan rumus dahulu. QD sama dengan QS, yaitu QD di sini kita lihat 80 min P, sedangkan QS 8P min 100. Yang ada P-nya kita jadikan 1, yang tidak ada P-nya juga kita jadikan 1. Yang ada P-nya kita lihat di sini min P, turunkan. Terus di sini 8P karena dia pindah ruas maka jadi min 8P. Sama dengan di sini 100. Min 100 nggak pindah ruas, mengikuti saja. Min 80 di sini adalah 80, tidak ada min karena pindah ruas, jadilah min 80. Maka min P dikurangi min P dikurang 8P ketemulah min 9P. Sama dengan min 180. Dari mana min 180? Min 100 dikurangi 80 ketemulah, tapi dijumlahkan, tapi dia tandanya min. Maka P sama dengan 180 dibagi 9 atau bisa juga min 180 dibagi min 9 ketemulah 20. Kenapa 20 enggak adus min? Karena min dengan min dibagi menjadi plus. Ketemulah di sini P-nya harganya 20. Maka untuk mencari jumlah atau kuantitas keimbangan sudah dimasukkan nilai harganya salah satu fungsi. Contoh di sini QD. Di sini ya. 80 min P. Jadi 80 dikurangi 20 menjadi 60. Atau kita bisa masukkan QS-nya. Nih ya. QS 8P dikurangi 100. Soalnya lagi ini kan. 8P dikurangi 100. Nah, 8P dikurangi 100. Jadi QS sama dengan 8 dikali 20 tadi kan 20 ya. Dikurangi 100. Ketemulah 160 dikurangi 100. Yaitu QS-nya 60. Jadi Q-nya ketemulah 60 dan QD juga 60. Jadi ada keseimbangan. Jadi menggunakan rumus QD maupun QS nilainya akan sama. Berarti bahwa keseimbangan pasar tercapai jika harga 20 maka jumlah barang atau kuantitas 60. Bisa ditulis keseimbangan titik keseimbangan harga atau equilibrium price yaitu E buka kurung 60,20. Oke, kita lanjutkan contoh yang lain yang ada pajaknya. Oke, di sini adalah fungsi permintaan dan penawaran. Di mana fungsi permintaan PD sama dengan 50 dikurangi 2Q PS min 30 ditambah 2Q. Barang tersebut dikenain pajak Rp10 per unit. Jadi di sini tentukan titik keseimbangan setelah pajak. Untuk menjawab itu semua, kita lihat fungsi penawarannya. Untuk fungsi permintaan dia akan tetap 50 min 2Q. Tapi untuk fungsi penawaran dia berubah karena ada pajaknya, yaitu min 30 plus 2Q ditambah 10 karena ada pajak. Maka rumusnya kita masukkan dari awal yaitu PD sama dengan PS. Kita masukkan 50 min 2Q sama dengan min 30 plus 2Q ditambah 10. Temu di sini 50 plus min 2Q sama dengan min 20 ditambah 2Q. Dari mana min 20? Di sini ada min 30, di sini plus 10.
Jadi contohnya kita punya hutang baru dibayarkan 10, maka sisa. Contoh selanjutnya di sini adalah fungsi permintaan PD sama dengan 50 min 2Q. Selanjutnya fungsi penawaran PS sama dengan min 30 plus 2Q. Barang tersebut dikenain pajak, yaitu Rp10 per unit. Tentukan titik keseimbangan setelah pajak. Diketahui di sini fungsi permintaan tidak berubah, yaitu PD sama dengan 50 min 2Q. Sedangkan untuk fungsi penawaran, dia akan berubah karena ada pajaknya tadi. Maka PS sama dengan min 30 tambah 2Q ditambah 10. Jadi rumusnya tetap sama, PD sama dengan PS. Kita masukkan angkanya, 50 min 2Q sama dengan min 30 ditambah 2Q plus 10. Jadi 50 dikurangi 2Q sama dengan min 20 plus 2Q. Min 20 dapat dari mana? Min 30 ditambah 10. Ya. Jadi kita masukkan, kita pindah ruas lagi 50 ditambah 20. Kenapa ini menjadi tambah? Karena kita pindah ruas dari min menjadi plus. Jadi 50 ditambah 20. Sama dengan 2Q ditambah 2Q. Ini kan dari min, karena pindah ruas jadi plus. Hasilnya 70 sama dengan 4Q. Maka Q ketemulah 70 dibagi 4. Jadilah 17,5. Maka kita masukkan P-nya tadi. P sama dengan 50. Ini permintaan ya. 50 dikurangin 2, buka kurung 17. P sama dengan 50 dikurangi 35 sama dengan P-nya 15. Semua ya, 15 P-nya ya. Jadi keseimbangan setelah pajak, P-nya 15, kuantitasnya Q-nya 17,5. Kita lanjutkan. Oke, elastisitas. Materi elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelum kita membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran, kita harus tahu dahulu apa sih elastisitas. Nah, elastisitas di sini pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Secara sederhana, elastisitas itu merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Jadi elastisitas itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu elastisitas harga atau price elasticity, elastis silang atau gross elasticity, dan elastisitas pendapatan atau disebut income elasticity. Selanjutnya, pengertian daripada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Kalau di sini adalah yang diminta, ya. Ini diminta, ini ditawarkan, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Jadi elastisitas itu membahas tentang kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Sedangkan penawaran, elastisitas penawaran menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Ya, ini adalah rumus daripada koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Di mana koefisien elastisitas permintaan dan penawaran rumusnya sama koefisiennya, yaitu E sama dengan persen
Ini delta Q atau selisih Q dibagi persentase delta P, atau bisa juga E atau elastisitas sama dengan P dibagi dengan Q dikali selisih Q dibagi dengan selisih P. Di mana di mana delta Q perubahan jumlah barang, atau untuk mencari nanti Q2 dikurangi Q1 gitu ya, sebelumnya. Terus ini delta P perubahan harga barang, atau P2 dikurangi P1 untuk mencarinya. Di sini P ini harga mula-mula dan Q harga barang mula-mula. Di sini ya, jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah sifatnya elastis, di mana dikatakan elastis apabila elastis lebih besar dari satu, atau nanti setelah kita mencari ternyata lebih besar daripada 1, 1,2, 1,5, maka dikatakan elastis. Ini adalah kurva daripada elastisitas permintaan, di sini elastisitas penawaran. Itu kan ya. Kalau yang permintaan dia dari kiri kanan, dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kalau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, lanjutkan. Itu permintaan dan penawaran yang bersifat dengan inelastis. Inelastis ini lebih besar daripada 1. Ini adalah bukan lebih besar, kurang dari 1. Kurang dari 1. Berarti kalau kurang dari 1 apa? 0,5, 0,3, 0,7, 0,8. Hasilnya setelah dicari ternyata hasilnya kurang daripada 1. Maka permintaan di sini elastis sama dia. Di sini letaknya aturannya tanda kurang ya. Jadi perbaiki. Nah, dilihat daripada kurvanya sama ya. Untuk yang in berarti dari kita lihat di sini dari atas ke bawah ya, kiri atas ke bawah, dan di sini adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, lanjutkan adalah unitary atau dikatakan sama dengan 0. Setelah dicari maka sama dengan 1. Maka setelah kita cari ternyata hasilnya 1 pas, maka dikatakan di sini bersifat uniter atau unitary kan ya, dimana selisih Q sama dengan selisih P, itu kan ya, berarti sama dengan sama nilainya antara Q dan P-nya atau kuantitas dan harganya. Begitu juga dengan penawaran, selisih Q sama dengan selisih P, sama dengan ini kan ya, jadi sama-sama nilai. Melanjutkan penawaran yang bersifat elastis sempurna atau tak terhingga. Jadi kita lihat di sini tak terhingga. Aduh, kita lurus saja dari kiri langsung lurus ke kanan gambarnya. Begitu juga yang penawaran. Beda dengan yang 5 ini. Nah, yang bersifat elastis sempurna. Kalau kita gunakan rumus, ini sama dengan 0. Gitu kan ya. Kita lihat kurvanya dari bawah kuantitas ke atas. Ya. Oke, kita contohkan dahulu. Contoh, toko sepatu pas pada saat akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Harga sepatu anak semula 20.000 turun menjadi 15.000. Akibatnya penurunan harga dan jumlah permintaan sepatu anak meningkat, yang dari 1.000 menjadi 4.000. Kita masukkan rumusnya ini. Jadi kita gunakan yang sebelah sini ya, tidak apa-apa. Mau P dahulu atau selisih Q dahulu tidak apa-apa. Contoh di sini kita gunakan selisih Q. Kalau delta Q dibagi dengan delta P dikali P dibagi dengan Q. Kita masukkan 4.000 dari mana?
4.000 ini adalah kuantitas yang sekarang. Oke, contoh selanjutnya. Di sini toko sepatu pas pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Harga sepatu anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Akibatnya penurunan harga. Jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Kita gunakan rumus E sama dengan di sini adalah P bagi dengan Q dikali selisih Q atau delta Q dibagi dengan PA atau kita balik nggak apa-apa. Di sini ya, selisih atau delta Q dibagi dengan P dikali P dibagi dengan Q. Jadi kita masukkan angkanya. 4.000 dikurangi 1.000. 4.000 dari mana? Ini kuantitas yang sekarang. 1.000 dari mana? Kuantitas yang sebelumnya. Dibagi 15.000 dikurangi 20.000. Dari mana 15? 15 ini dari harga yang sekarang, sedangkan 20 dari harga sebelumnya. Dikali 20 dibagi dengan 1.000. 20 ini harga sebelumnya dan 1.000 kuantitas sebelumnya. Maka jadilah di sini 3.000. 3.000, 4.000 dikurangi 1.000 jadi 3.000. 15 dikurangi 20 menjadi min 5.000 dikali 20. 20 dari mana? Kita langsung saja nggak apa-apa. 20 dibagi 20.000 dibagi 1.000 jadilah 20. Maka di sini ketemulah min 12. Maka ED-nya elastisitasnya lebih daripada 1. Karena di sini kita lihat menunjukkan negatif, namun nilai negatif ini diabaikan dalam menghitung koefisien. Nilai koefisien permintaan sepatu yaitu 12. Artinya perubahan harga terjadi di sini. Jadilah 12 ini lebih daripada 1. Ini adalah kurva daripada tersebut. Kita lanjutkan. Oke, contoh selanjutnya. Harga apel di pasar turun dari 30.000 per kilo menjadi 20.000. Kita bisa bayangkan, berarti kalau 30.000 harga ini berarti P1 menjadi berarti 20.000 ini P2. Ya, bisa ditentukan di sini. Jadi jumlah permintaan di pasar meningkat, berarti permintaan meningkat jumlahnya. Kata-kata ada jumlah, berarti kuantitasnya. 200 menjadi 300, berarti 200 ini Q1, 300 Q2. Berapakah tingkat elastisitas permintaan? Kita lihat di sini. Untuk mempermudah ketemu tidak ya. Tapi sebelum kita masukkan rumus, kita cari lebih dahulu. Oke, di sini 3.000 dikurangi 200 menjadi 100 gram. Ini ya, 3.000 dikurangi 200. Setelah itu selisih atau delta P didapatkan dari 30.000 dikurangi 20.000 menjadi 10.000. P 30.000 Q 200. Kita masukkan di rumusnya di sini. Jadi udah dicari. Nah, kalau udah dicari kan enak di sini. Ya kan? Jadilah ketemulah selisih P-nya, selisih Q di sini 100 dibagi 10, selisih P-nya 10.000. Ya kan? Dikali P 30.000 dibagi dengan 200 kuantitasnya. Ketemulah min di sini 1,5. Jadi ini menunjukkan permintaan apel di pasar bersifat elastis, di mana perubahan harga lauk jauh lebih kecil dibandingkan persentase perubahan barang yang diminta. Jadi lebih kecil kan ini di sini ya. Oke. Selanjutnya kita contoh yang lain. Jika dilihat dari kondisi pasar, sebuah jeruk mempunyai fungsi penawaran. Di sini, jika dilihat dari kondisi pasar,
Sebuah jeruk milik Nami mempunyai fungsi penawaran Q sama dengan 400 ditambah 4P. Apabila tingkat harganya P sama dengan 100. Hitunglah elastisitas penawaran. Kita masukkan dahulu di sini adalah Q 400 ditambah 4P. Ini ya. Masukkan 400 ditambah 400 dari mana 400 ini? 4 dikali 100 karena ada harganya di sini. Jadilah ketemu 800. Maka untuk mencari Q1 selisih Q dibagi selisih P ketemu 4. Jadi kan udah ketemu ini kan ya. Selisih Q-nya. Jadi ketemulah 4. Jadi E1 di sini Q1 dikali P dibagi Q. Ketemu di sini ya Q1-nya. 4 dikali 10 4 dikali 100 dibagi 800. Ketemulah setengah. Jadi elastisitas penawarannya adalah setengah. Dengan kata lain dikatakan inelastis. Terima kasih. Itu saja materi dari saya. Insya Allah di lain waktu kesempatan nanti saya akan menyampaikan tentang pasar materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya telah melihat video saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Amin.